berprestasi dan menginspirasi di Sore Ceria. Selamat sore teman berdua, gimana nih kabar hari ini? Puasanya masih lancar ya kan? Masih kuat dong pastinya. Masih tersisa beberapa jam lagi nih teman berdua, 1 jam lagi menuju jam buka puasa. Nah, sambil ngabuburit nih teman berdua, sambil nungguin jam buka puasa, daripada gegeloran aja ya kan di rumah gak ngapa-ngapain, kayaknya better kamu segera meluncur ke YouTube-nya RRI Sumeneb.net. Kita dengerin, kita simak bareng-bareng, karena ada satu informasi yang menarik banget yang akan Alfi hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan buat teman berdua, selain kamu bisa menyimak di YouTube RRI Sumeneb, kamu juga bisa mendengarkan di FM 94,6 MHz, di aplikasi RRI Digital, atau dengarkan di website streaming kita di rri.co.id. Nah, kayaknya informasi ini bakalan bermanfaat banget buat teman berdua yang saat ini duduk di bangku kuliah mungkin ya, dan ingin lanjut pendidikan ke S2 tapi bingung soal biaya. Kenapa kok nggak coba untuk submit ke beasiswa aja? Salah satu beasiswa yang digandrungi biasanya itu kan ada LPDP atau Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Tapi untuk meraih LPDP ini rasanya susah sekali. Perlu banyak tahapan yang dirasa mahasiswa itu sangat sulit. Apalagi seleksinya ketat banget ya kan? Karena jumlah pendaftarnya tuh setiap tahun kurang lebih 15.000 orang mungkin. Jadi kalau kamu jalanin prosesnya setengah-setengah, mending mundur aja Wir. Nah, biar lolos beasiswa LPDP 2024 nih teman berdua, kamu bisa coba konsultasi langsung dengan yang berpengalaman. Ada Kak Ahmad Zahid yang sudah bergabung dengan Alfi. Kita sapa langsung yuk. Halo, Assalamualaikum Kak Zahid. Halo, Waalaikumsalam Kak. Suara saya kedengaran di sana Kak ya? Wah, sangat jelas Kak Zahid. Jaringannya kayaknya lagi berpihak kepada kita nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Apa kabar Kak Zahid? Alhamdulillah baik banget Kak. Puasanya hari ini lancar? Lancar. Jadi baru selesai sahur sebenarnya di sini ya. Oh gitu. Baru selesai sahur. Berarti tenggat waktu Indonesia dengan New York berapa jam nih? 13 jam sebenarnya. 13 Tapi jam. kalau misalkan di musim dingin atau sebelum-sebelumnya itu, kalau mau masuk musim panas itu 13 jam, ada namanya daylight saving time. Tapi kalau sebelum itu nanti balik lagi 12 jam. Sebenarnya begitu. Jadi memang agak sedikit itu. Nah, berarti complicated lah. Sekarang lagi musim panas atau musim dingin di New York? Ya. Halo Kak Zahid. Halo. Ya. Suaranya hilang nggak? Oke, kita tersambung lagi ya. Kalau sekarang di New York lagi musim dingin atau musim panas nih Kak Zahid? Lagi masa transisi sebenarnya Kak. Jadi sudah mau mulai masuk spring atau musim semi di sini. Jadi musim semi itu kayak sebenarnya cuma sebentar. Itu kayak pergantian musim ke musim panas. Sudah mulai ada bunga-bunga mekar seperti itu. Tapi masih cukup dingin sebenarnya di sini. Wow, pasti bagus banget ya pemandangannya. Dan ini baru selesai sahur. Berarti waktunya sama nggak sih? Kalau di Indonesia kan kita sekarang di hari ke-21 Ramadan. Kak Zahid juga di hari ke-21 masih ya? Kalau ada hari 21 tapi udah mau masuk ke 22 sebenarnya. Karena kita mulainya pada saat itu hari Senin Kak di sini. Kalau di Indo kan banyak yang, ada yang Senin, ada yang Selasa begitu. Jadi mungkin perbedaan cuma di situ. Oke. Kak Zahid lancar terus ya puasanya, dan mudah-mudahan, apalagi di musim dingin, harusnya energinya banyak ke-save dong. Dibandingkan kalau musim panas kan jauh lebih panjang ya Kak. Ya itu memang sisi positifnya sih Kak. Jadi kalau misalkan musim dingin itu nggak terlalu panas, jadi kalau misalkan jalan ataupun keluar itu tidak cepat dahaga juga. Jadi lumayan lah, alhamdulillah membantu juga. Oke. Nah, teman berdua, seperti yang tadi Alfi sudah konfirmasi di awal, ini ada Kak Zahid yang sudah bergabung di Zoom kita, dan mau perkenalan dulu nih sebelumnya. Mungkin ada teman berdua yang belum tahu, atau teman berdua yang sudah nontonin di Instastory-nya Pro2 Sumeneb atau di WhatsApp Story-nya Pro2 sudah tahu kalau Kak Zahid ini adalah salah satu awardee of LPDP Scholarship tahun 2021. Betul Kak? Betul Kak. Jadi
2021 untuk keterimanya LPDP-nya, tapi baru berangkat studi pada saat itu tahun 2023. Oh Karena gitu. memang selain terkendala pandemi pada saat itu ada beberapa proses yang perlu saya laksanakan sebelum keberangkatan pada saat itu. Oke, makanya tadi aku sempat bertanya-tanya tahun 2021, sekarang sudah 2024. Kalau S2 kan biasanya cuma 2 tahun aja ya Kak Zahid. Apalagi Ya, kalau betul, LPDP betul. kan ada target jenjang pendidikan nih, masa pendidikan. Masa sampai 3 tahun gitu, ternyata karena kendala COVID, pendidikannya baru mulai di tahun 2023. 2023 betul. Oke, Kak, gimana ceritanya sih kok bisa gitu loh berhasil lolos di seleksi LPDP? Padahal seperti yang kita tahu ya, LPDP itu tuh susah banget, ketat banget. Banyak proses-proses, banyak tahapan yang harus dilalui. Apa nih resepnya Kak Zahid? Strateginya Kak Zahid sampai berhasil lolos LPDP? Apalagi ke New York, waduh jauh banget. Sebenarnya saya memulai dengan belajar pada saat itu juga kan. Jadi keinginan saya berada di sini itu sebenarnya sudah terpupuk ketika saya berada di S1 pada saat itu, karena melihat ada senior dan ada juga beberapa kenalan yang kemudian kuliah luar negeri. Dan kemudian saya memupuk itu dalam hati saya bahwa saya suatu saat juga akan berada di sana begitu. Namun pada saat itu saya memang sedikit terkendala dengan bahasa sebenarnya, karena saya pengetahuan bahasa Inggris saya pada saat itu masih sifatnya pasif. Jadi kan artinya mengerti bahasa Inggris tetapi tidak bisa kemudian untuk ngomong bahasa Inggris. Jadi masih pasif banget, sehingga kemudian ketika lulus saya melanjutkan untuk belajar bahasa Inggris di Pare. Jadi memang tidak langsung, jadi setelah lulus saya langsung ke Pare terlebih dahulu, dan pada saat itu juga masih terkendala. Jadi ada beberapa kendala termasuk pandemi. Tahun 2020, karena saya lulus di S1 di UTM itu 2021. Kemudian 2019 mohon maaf. Kemudian 2020 saya berangkat ke Pare, dan pada saat itu pandemi, dan karena offline pada saat itu ya Kak. Jadi ada lockdown, ada semacam apa namanya dulu ya, PSBB. Pokoknya ya itu. Jadi kemudian akhirnya diliburkan. Akhirnya 2021 saya baru daftar LPDP, dan alhamdulillah one shot kemudian bisa langsung lulus pada saat itu. Wow. Sebenarnya apa ya Kak, kalau LPDP itu ingin mencari orang-orang yang ingin berkontribusi. Intinya di situ. Kalau sehingga ketika kemudian saya mendaftar LPDP itu, yang perlu saya temukan pertama kali itu adalah apa yang menjadi kekuatan dalam diri saya sendiri. Jadi saya mencari apa menjadi kekuatan diri saya sendiri pada saat itu, dan apa kemudian permasalahan yang kiranya ada di sekitar kita, ataupun di Madura, ataupun di Indonesia, dan kemudian apa relevansinya. Jadi buat sesuatu hal yang menurut, karena mereka juga menginginkan orang-orang yang punya alasan yang kuat seperti itu. Jadi saya perkuat di sana saja, perkuat alasan kenapa saya harus mendapatkan beasiswa itu. Jadi itu sebenarnya sih Kak, kunci utama untuk mendapatkan beasiswa seperti itu. Dan karena memang LPDP kan beda dengan beasiswa yang lain. LPDP itu dari Indonesia. Tentunya memang harapan Indonesia kan memang untuk kemudian memberikan beasiswa bagi mereka agar mereka nanti bisa berkontribusi dan balik ke Indonesia. Itu yang harapannya. Jadi di situ saya menemukan benang merahnya di situ. Oke, berarti yang perlu digarisbawahi adalah mungkin masih banyak teman-teman Pro2 yang awam, Kak Zahid, beranggapan bahwa wah aku terima beasiswa LPDP ya udah buat seru-seruan aja, yang penting kuliah. Ternyata benang merahnya bukan di sana ya, tapi kontribusi apa yang akan kita berikan kepada negara. Kembali lagi. Wow. Iya betul Kak. Jadi sesuai dengan jurusannya, tidak kemudian ya misalkan kalau jurusannya di bidang bisnis, misalkan apa yang ingin dari pengetahuan yang didapatkan di luar itu apa yang ingin diberikan kepada Indonesia di situ. Kalau semua jurusan, artinya sesuai dengan bidang yang ingin kita dalami, seperti itu saja. Kalau boleh tahu, S1-nya Kak Zahid dulu jurusan apa Kak? Saya jurusan manajemen Kak, S1-nya. Berarti linear ya sama jurusan S2-nya sekarang di manajemen and system.
Betul ya Kak? Iya betul, betul Kak, betul Kak. Oke. Masih lewat. Nah, itu teman Pro 2 sudah dikasih beberapa tips sama Kak Zahid. Ternyata benang merahnya di sana. Jadi bukan asal-asalan kalian submit beasiswa ke LPDP terus seru nih aku nanti sudah keterima ada di negara ini di universitas paling terkenal gitu. Enggak ya, tapi kontribusi apa yang akan kalian berikan kepada negara karena beasiswanya diberikan oleh negara dan harapannya adalah nanti saat kembali ke Indonesia bisa menjadi penggerak perubahan. Mungkin seperti itu. Oke. Betul Mas, betul. Kak Zahid, masih banyak pertanyaan yang ingin Alfi sampaikan, tapi kalau boleh kita jeda dulu. Baik. Jadi sesaat lagi kita kembali ya Kak. Oke teman Pro 2, jadi pastikan kamu tunin terus di YouTube-nya RRI Sumeneb.net karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan Alfi gali dari Kak Zahid. Dan tentunya kamu kalau misalnya ingin bertanya langsung atau konsultasi langsung dengan Kak Zahid bisa menyematkan di live chatnya di YouTube RRI Sumeneb.net atau bisa di Instagram, ada stiker yang sudah Alfi sematkan juga di Instastory kita atau di WhatsApp-nya Pro 2. Jadi pastikan kamu tunin terus, jangan kemana-mana, sesaat lagi Alfi dan Kak Zahid kembali. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mork Vanguard, Tuan 13 hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional. Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia. Setuju! Mama, iya Randi tos di Jogja. Ini bagus pisan. Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh. Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di Bandaira. Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira. Bersyukur banget kita nggak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya. Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini. Ngobrol prestasi dan menginspirasi di Sore Ceria.
Selamat sore teman Pro 2, Alfi mau menyapa kembali buat teman Pro 2 mungkin yang baru bergabung di live YouTube kita di RRI Sumeneb.net dan juga bisa mendengarkan di aplikasi rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Dan teman Pro 2 tadi Kak Zahid sudah ngasih sedikit bocoran salah satu tips atau strateginya Kak Zahid sampai berhasil lolos submit beasiswa LPDP, apalagi pilihnya di Universitas New York ya. Jadi memang benang merahnya kata Kak Zahid teman Pro 2 yaitu apa yang akan kalian berikan kepada negara setelah lulus nanti, kontribusi apa yang akan diberikan. Nah, Alfi mau menyapa Kak Zahid kembali nih. Halo Kak Zahid. Halo Kak, ya. Oke, Kak, tadi kan Kak Zahid sudah bercerita sedikit nih tentang bagaimana Kak Zahid menggali potensi dari dalam diri untuk meyakinkan kalau Kak Zahid betul-betul layak nih menerima beasiswa LPDP pada saat proses submit. Kalau boleh tahu, apa sih yang Kak Zahid paparkan pada saat itu ketika ditanya kontribusi apa yang akan diberikan Kak Zahid setelah lulus dari New York? Ini pertanyaannya agak sulit sebenarnya Kak, karena itu sifatnya agak sedikit personal bagi saya. Oke, nggak Ya, apa-apa Kak. tapi memang dalam beberapa hal sebenarnya saya itu menunjukkan dengan beberapa capaian yang sudah saya dapatkan sebelum-sebelumnya. Dan itu juga dibuktikan dengan berbagai pengabdian-pengabdian masyarakat yang saya lakukan. Karena memang pada saat S1 itu Kak, jadi saya aktif dalam beberapa organisasi, termasuk juga dalam komunitas-komunitas sampai dengan lulus. Sehingga itu juga menjadi yang saya masukkan di CV saya dan juga di personal statement saya pada saat itu. Jadi pada intinya di LPDP itu juga memang ada esai kontribusi namanya Kak. Jadi pertanyaannya pada saat itu meng-highlight 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah apa yang sudah pernah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan pada saat itu. Jadi saya memasukkan beberapa hal yang pernah saya lakukan kepada negara lah, kepada lingkungan, dan kepada kampus pada saat itu. Itu yang pertama. Dan juga yang kedua terkait dengan kontribusi kepada masyarakat. Ya sebenarnya di sana sih yang banyak saya masukkan juga. Dan untuk kemudian rencana kontribusinya, karena memang saya jurusan bisnis, saya memang menginginkan, kenapa saya juga masuk di jurusan manajemen sistem, karena di sini saya belajar terkait dengan teknologi di dalam manajemen, teknologi di dalam bisnis itu sendiri. Saya melihat masih banyak orang-orang yang belum memiliki kapasitas, terutama di dalam penggunaan digitalisasi dalam bisnis itu sendiri. Jadi saya berharap ilmu yang saya dapatkan di sini nantinya bisa menambah pengetahuan kepada anak-anak muda yang ada di Madura, anak-anak muda yang ada di Indonesia, baik itu melalui berbagai sarana, misalkan dalam pendidikan dan lain semacamnya, itu agar nantinya bisa diterapkan oleh mereka. Jadi juga di kampus itu sendiri, kalau di Indonesia itu masih teknologi bisnis itu masih sedikit ya. Jadi kebutuhan untuk orang-orang yang memiliki kapasitas di sana juga masih apa ya, bukan kurang, sebenarnya banyak, karena sekarang cross major ada orang-orang dari engineering yang bisa kemudian masuk di sana, tetapi juga yang kemudian fokus dalam manajemen bisnis dan teknologinya itu masih sedikit. Makanya kemudian ini juga bisa nanti menambah resource bagi dunia pendidikan itu sendiri. Jadi saya masukkan beberapa hal di situ. Ada lagi sebenarnya, tetapi karena ini sangat private ya Kak? Saya masih ya private lah, agak sedikit private, dalam artian saya juga tidak mau membawa harapan yang begitu besar nantinya, tetapi kemudian tidak itu. Jadi ini masih persiapan semata. Makanya kemudian saya tidak bisa menjabarkan di sini begitu Kak. Oke, itu jadi okay. Memang ya. It's okay Kak Zahid. Ya, intinya dari keunikan kita sendirilah. Berangkat dari kita bisa kemudian mengimitasi milik orang lain. Intinya di situ sih sebenarnya Kak. Oke, nah teman Pro 2 soal pertanyaan yang barusan itu sifatnya private ya, jadi nggak bisa dijawab sepenuhnya oleh Kak Zahid. Nah mungkin buat teman Pro 2 nanti yang ingin submit juga ke beasiswa LPDP juga bisa nih pakai tipsnya Kak Zahid, yaitu menggali potensi. Nah itu seperti apa Kak? Terus bagaimana cara kita mengenali masalah-masalah yang ada di lingkungan kita? Mungkin dari pengalamannya Kak Zahid bisa berbagi buat teman-teman Pro 2 semua.
Pada saat itu karena memang yang pertama saya mempunyai beberapa komunitas itu, komunitas kedaerahan, komunitas dan ini juga dibantu dari beberapa kenalan-kenalan dalam organisasi ya, sehingga kemudian ketika berkumpul, berdiskusi dan bersama dengan teman-teman itu saya mendapatkan banyak hal yang kemudian menjadi masukan-masukan terhadap rencana kontribusi saya sendiri juga, termasuk dengan permasalahan-permasalahan contohnya misalkan di Sumeneb itu sendiri masih banyak masyarakat itu kalau bicara masalah bisnis mereka menjual hal-hal yang sifatnya masih mentah, masih material. Kenapa kemudian hal itu tidak dikelola dengan baik dan kemudian mengambil beberapa hal dari situ, sehingga ini masih karena saya memang jurusannya bisnis Kak, makanya kemudian saya itu melihat beberapa hal yang menjadi permasalahan karena ini juga nanti kembalinya kepada kemandirian ekonomi karena memang masyarakat itu menginginkan bagaimana bertambahnya pemasukan bagi diri mereka, jadi itu salah satunya. Oke, teman berdua, kita terputus dengan Kak Zahid. Halo Kak Zahid. Oke. Nah, teman berdua, tadi kita sudah sedikit menangkap ya beberapa tips atau strategi suksesnya Kak Zahid berhasil lolos di beasiswa LPDP. Jadi bagaimana cara kita menemukan permasalahan-permasalahan yang mungkin nanti topiknya itu bisa kita angkat untuk menjadi satu masalah yang bisa kita selesaikan atau yang kita bisa berkontribusi di dalamnya, yaitu salah satunya memperbanyak link teman berdua, banyak ngobrol dengan orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang lebih senior. Mungkin kalau di kampus kamu punya banyak organisasi, nggak apa-apa, it's okay kalau misalnya kamu bisa ikutan ya kan, atau meskipun bukan di organisasi, kongko-kongko dengan senior-senior kamu di kampus atau dengan tokoh-tokoh masyarakat. Biasanya kan banyak hal-hal baru yang kita dapatkan di sana dari sekedar cerita-cerita ringan. Nah, itu bisa kita olah lagi nih, atau bisa dibikin mapping planningnya. Oh, ternyata rantainya seperti ini, kita selesain bareng yuk. Jadi teman berdua, kalau dari tipsnya, kalau dari Kak Zahid katanya tadi seperti itu. Oke, kita tersambung kembali, kita sapa lagi. Halo Kak Zahid. Halo Kak, ya. Oke, kita barusan terputus ya Kak karena jaringan. Kak, kalau Kak Zahid tadi kan berdasarkan pengalaman organisasi, punya banyak kenalan, punya sering ngobrol-ngobrol dengan beberapa tokoh masyarakat atau senior-senior yang menurut Kak Zahid dianggap mumpuni lah ya. Tapi kan ada beberapa tipe mahasiswa nih Kak Zahid. Ada mahasiswa yang fokusnya ke kuliah aja, ke akademi aja. Yang penting nilai aku bagus nih, yang penting tugas terselesaikan. Ada juga mahasiswa yang tipenya kuliah oke, organisasinya juga oke. Ada juga tipe mahasiswa yang fokusnya ke organisasi aja, akademinya kadang terabaikan. Nah, untuk mahasiswa dengan berbagai tipe kayak gini, apakah mungkin peluang lolos kalau misalnya mereka submit ke beasiswa LPDP itu seperti apakah? Apakah keaktifan mereka di organisasi ini juga berpengaruh untuk tahap selanjutnya begitu? Ya, baik Kak. Jadi memang sebenarnya tidak ada tolak ukur yang begitu pasti ya dalam hal ini. Sebenarnya semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Baik mereka yang kemudian tidak pernah berorganisasi sebelumnya ataupun mereka yang pernah berorganisasi sebelumnya. Fokus kepada yang saya maksudkan dengan kontribusi tadi itu, organisasi itu hanya bagian dari salah satunya. Kita tidak berorganisasi tetapi kemudian kita memberikan kontribusi dengan pengetahuan yang kita dapatkan, misalkan menjadi asisten dosen, menjadi peneliti yang banyak publikasinya, atau mungkin mengajar kepada orang-orang tanpa berorganisasi, dalam artian itu juga sudah bagian dari kontribusi kita. Dan kita fokus kepada kekuatan kita itu sendiri, karena kekuatan kita di situ, misalkan kita fokus di sana, kemudian apa yang kita gali, apa yang mau kita berikan nantinya dari apa yang sudah kita dapat berikan, apa yang kemudian kita mau tingkatkan, misalkan seperti itu. Jadi di situ memang
di tahap terakhir itu Kak, itu yang menjadi penentu karena di LPDP itu sebenarnya ada tiga tahap ya. Yang pertama tahap seleksi administrasi memang, yang kedua ada TBS atau tahap wawancara lah. Di pewawancara ini saya ini sedikit mendapatkan pengetahuan hal ini karena memang saya juga kenal dengan beberapa pewawancara yang kebetulan pada saat itu ketika saya pengalihan bahasa, ternyata beliau-beliau yang menjadi pengajar dalam pengalihan bahasa itu sempat menjadi pewawancara, maksudnya seperti itu. Lah di situ mereka menyampaikan, ada salah satu yang menyampaikan begini secara belak-belakan kepada saya. Kalau saya melihat dari calon awardee ini mereka hanya memiliki prestasi akademik saja, saya tidak akan luluskan begitu. Nah, kenapa kata anak-anak seperti itu? Karena dia tidak mampu membuktikan bagaimana nanti dia berkontribusi seperti itu. Maksudnya dia hanya memperlihatkan IPK saja, bahwa IPK-nya 4, misalkan IPK-nya 3,9 seperti itu. Jadi dalam artian ada juga karakter para pewawancara ataupun karakter dari para penyeleksi yang seperti itu. Makanya ini agak sedikit itu juga. Tetapi pada intinya mantap, baguslah dalam akademik, bagus dalam organisasi, bagus dalam segala hal, itu menjadi satu hal yang saling mengisi satu sama lain. Misalkan punya kekurangan di akademik, mungkin kita tingkatkan di dalam hal-hal yang lain, kontribusi kita misalkan, dan lain semacamnya. Kalau misalkan dalam organisasi ataupun dalam hal ini kurang, maka tingkatkan di bidang-bidang yang lain. Karena tidak melulu hanya berorganisasi, bukan seperti itu. Tadi itu hanya sekedar contoh sebenarnya, Kak. Bahwa pada saat itu ketika saya masih mahasiswa, saya kontribusinya salah satunya di sana. Tetapi bukan berarti saya tidak kemudian memikirkan akademik saya, tidak. Jadi saya alhamdulillah mampulah masih menyeimbangkan antara akademik dan juga organisasi itu sendiri pada saat itu. Jadi itu. Oke, nah teman berdua sudah bisa tangkap ya. Jadi katanya Kak Zahid, mau kamu aktif ataupun enggak, mau nilai akademik kamu buruk ataupun bagus, itu sebetulnya bukan jadi tolak ukur begitu ya Kak. Tapi tetap ujung-ujungnya yaitu bagaimana, karena LPDP yang dinilai yaitu satu kontribusi kamu teman berdua. Betul begitu ya Kak Zahid? Ya. Betul Kak, itu jadi salah satu hal yang paling mereka. Karena begini, kan LPDP itu juga banyak jalur Kak. Jadi saya melihat sendiri, jadi banyak jalur, salah satunya ada yang dari PNS dan semacamnya. Jadi mereka itu gimana ya saya katakan, itu banyak juga sebenarnya itu karena kebutuhan pekerjaan seperti itu. Makanya saya bilang akademik itu bukan satu hal yang menjadi kunci. Karena banyak yang menjadi alasan kenapa harus S2 itu karena kebutuhan pekerjaan. Salah satunya di situ. Makanya kemudian mereka diberikan beasiswa. Jadi memang komprehensif seperti itulah LPDP itu. Jadi yang terpenting adalah kontribusi. Makanya tadi saya selalu mengatakan kontribusi karena memang banyak yang seperti itu juga. Itu Kak intinya. Dari seluruh rangkaian tahapan LPDP kemarin Kak Zahid, yang menurut Kak Zahid paling sulit itu di tahapan mana? Wawancara itu tadi kah? Sebenarnya untuk kalau saya sendiri sih di apa ya? Kayaknya Kak Zahid sedikit bingung juga karena di TBS sih mungkin Kak. Karena memang pada saat itu ada banyak kendala. Kendalanya itu saya sampai harus kemudian ikut 2 kali. Maksudnya karena pertama itu banyak kendala di jaringan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang soal-soalnya itu agak sedikit sulit bagi saya ya, karena yaitu ada kemampuan kuantitatifnya, kemampuan verbal dan lain sebagainya itu benar-benar diuji. Jadi kayak semacam TPA lah atau tes potensi akademik. Kalau wawancara itu nggak tahu ya, saya merasa nyaman saja komunikasi dengan pewawancara pada saat itu kayak sedang ngobrol saja, karena saya sudah siap. Jadi lah ini juga untuk wawancara itu karena memang saya memiliki beberapa trik juga pada saat itu. Saya sudah list. Kenapa kemudian saya merasa gampang pada saat itu dan tidak begitu challenging bagi diri saya. Saya sudah list kemungkinan pertanyaan wawancara yang akan kemudian saya dapatkan. Jadi saya list
saya juga tulis jawaban, saya benar-benar list di buku besar itu Kak. Jawabannya saya juga list terkait dengan hal itu. Misalkan dia mau menanyakan kenapa kamu harus ke Amerika, kenapa tidak ke Cina misalkan. Karena bisnis Cina, ekonomi Cina sedang naik misalkan. Saya sudah list pada saat itu. Jadi termasuk salah satunya karena memang di Amerika itu dalam bidang rumpun ilmu bisnis itu memang menjadi salah satu yang terbaik di dunia, dan alumni-alumninya juga sudah begitu banyak dan benar-benar mempunyai nama. Yang kedua juga banyak pernyataan-pernyataan dari tokoh bahwa dalam hal inovasi dalam bisnis itu Amerika masih nomor 1 misalkan dan lain semacamnya. Jadi saya list hal-hal itu, juga saya list beberapa resource yang saya dapatkan. Jadi kenapa kemudian di wawancara itu tidak begitu challenging begitu saya, karena ternyata apa yang mereka tanyakan ternyata masih relate dengan hal-hal yang sudah saya searching sebelumnya. Tapi memang untuk yang tadi TBS itu banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang ternyata tidak bisa, bukan tidak bisa saya jawab, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Oke. Agak deg-degan ini ya buat teman berdua ya mungkin. Ini baru hanya sebagian dari beberapa tahap yang diceritakan sama Kak Zahid nih, bukan keseluruhan. Jadi kalau misalnya tahu keseluruhan dari tahap administratif kayaknya aduh gimana nih, bakalan lolos nggak ya? Bakalan insecure sendiri. Oke deh Kak Zahid, berhubung waktu kita sedikit sekali, mepet banget Kak, mungkin bisa dikasih quotes atau kalimat-kalimat inspiratif buat teman berdua dari Kak Zahid. Bagi teman-teman sebenarnya, karena ini terkait dengan beasiswa dari tadi juga, jadi siapapun sebenarnya memiliki kesempatan yang sama teman-teman sekalian. Pada intinya saya melihat banyak orang kemudian menyerah di tengah jalan, dan memang proses untuk mendapatkan beasiswa itu tidak semudah yang dibayangkan terkadang. Banyak orang bisa memotivasi, tetapi pada intinya mereka juga menjalani proses-proses yang begitu sulit. Banyak orang kadang berhenti di tengah jalan karena persyaratan administrasi, misalkan mereka tidak mampu dalam bahasa Inggris. Sebenarnya itu bisa kita dengan belajar, bisa kita kemudian atasi dengan belajar, dengan terus belajar. Dan belajar itu misalkan ketika itu tidak harus kemudian kita kursus, kita bisa belajar. Saat ini sudah banyak aplikasi-aplikasi, banyak YouTube dan lain semacamnya yang bisa kita gunakan untuk kemudian belajar bahasa Inggris. Pada intinya di sini jangan menyerah gitu saja lah, jangan putus. Semua punya kesempatan yang sama, kalian bisa, insya Allah semuanya bisa. Pada intinya di situ. Itu saja sih Kak dari saya Kak. Oke, Kak Zahid, terima kasih banyak sudah berkenan bergabung bersama kita di live Zoom, live YouTube juga di RRI Sumeneb.net. Berhubung waktu kita sedikit sekali Kak, karena kita juga harus persiapan ke buka puasa. Jadi mungkin next time kita bisa bergabung untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut Kak Zahid. Baik Kak. Terima kasih banyak Kak Zahid. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat menunaikan ibadah puasa, dan ditunggu kehadirannya ya pulang ke negeri tercinta, ke Indonesia, ke tanah Sumeneb. Baik Kak. Oke. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak Zahid. Nah, teman berdua, baru saja kita bergabung dengan Kak Zahid, kita ngobrol-ngobrol seru, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ya, meskipun nggak keseluruhan Kak Zahid menceritakan tentang proses LPDP itu sendiri, tahapannya bagaimana, nanti teman berdua bisa search sendiri di Google. Tapi banyak benang merah yang sudah kita dapatkan, salah satunya yaitu tadi bagaimana kita bisa menuliskan kontribusi apa yang akan kita berikan ke negara gitu kan. Dan yang dikatakan Kak Zahid tadi, seberapa besar prestasimu di akademik kalau kamu nggak bisa memaparkan apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu berikan ke negara, itu juga akan sia-sia teman berdua. Jadi kembali lagi benang merahnya adalah kontribusi. Oke deh teman berdua, sudah hampir 1 jam Alfi menemani kamu di Sore Ceria, ngobrolin hal-hal seputar prestasi, dan semangat belajar adalah kunci untuk meraih impian dan mencapai kesuksesan di masa depan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Buat kalimat motivasimu sendiri
biar nggak mudah menyerah meskipun tantangan belajar itu terasa berat ya teman berdua, dan karena setiap usaha yang kita lakukan akan membawa kita lebih dekat kepada cita-cita kita. Ingatlah bahwa belajar bukanlah beban tapi merupakan investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Dan saat merasa lelah atau putus asa, coba baca kata-kata semangatmu lagi, buka buku-bukumu lagi gitu kan. Buat target-target kecil dan rayakan setiap pencapaianmu, karena setiap langkah kecil menuju ilmu yang lebih dalam adalah hal yang patut untuk diapresiasi. Dan jangan lupa untuk menggali potensi diri kamu sendiri teman berdua. Alfi pamit undur diri, sampaikan indahnya 1 jam kebersamaan kita untuk orang-orang yang dekat di hati Anda. Dadah.